Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtarik Nabil Ubaid, mahasiswa Unsia, program studi S1 PJJ Manajemen dengan NIM 2502001020810. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS, sistem mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berisi rangkuman mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 terkait konsep, komponen, dan penerapan strategisnya. Pertama-tama sesi 1. Sesi 1 topik besar yang dibahas adalah pengantar Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang berisi subtopik pengertian, komponen, dan peran strategis akan Sistem Informasi Manajemen. Definisi sistem informasi manajemen yaitu merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengelola data menjadi informasi. Tujuannya ialah untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol. Menurut perspektif ahli, yaitu Laudon dan Laudon, sistem untuk menyajikan informasi masa lalu, sekarang, dan proyeksi masa depan itu disebut sistem informasi manajemen. Melainkan, menurut O'Brien dan Marakas, sistem informasi manajemen itu komponen interaktif untuk mendukung suatu fungsi manajemen. Terdapat 5 komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yang berupa benda fisik seperti komputer, server, dan jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya ialah sistem aplikasi, ERP atau CRM. Kemudian ketiga yaitu basis data atau database, yaitu merupakan penyimpanan data terstruktur atau database management system. Dan yang keempat yaitu prosedur yang berisi aturan dan kebijakan operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, komponen dari sistem manajemen yaitu manusia selaku pengguna dan pengembang, termasuk komponen paling penting dalam sistem informasi manajemen. Apa peran hubungan sistem informasi manajemen? Yaitu peran utama sistem informasi manajemen yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan atau decision support. Yang kedua, untuk efisiensi operasional dan koordinasi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Dan fungsinya menurut Fayel yaitu untuk planning, merencanakan dan mengorganisasi organizing, dan leading and controlling, yaitu memimpin dan mengontrol suatu manajemen. Lanjut di sesi 2, topik besar adalah data dan informasi. Subtopiknya yaitu konsep dasar terkait data dan informasi, perbedaan dan jenis data dan informasi. Definisi dan transformasi. Definisi data itu sendiri yaitu data merupakan kumpulan fakta atau simbol mentah yang belum diolah, belum punya arti bagi penerima. Contoh teks, audio, angka. Jika teks, audio, angka itu belum diolah, maka masih disebut dengan data. Kemudian informasi. Informasi adalah data yang telah diproses, memiliki arti, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi di sini merupakan olahan dari teks, audio, atau angka tadi. Untuk transformasi, yaitu input data, langsung kemudian diproses, melalui proses, mendapatkan output informasi. Outputnya berupa informasi. Jadi data yang diproses itu akan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian jenis dan karakteristik informasi. Terdapat 3 level informasi yaitu strategis atau jangka panjang, top management. Kemudian taktis, jangka menengah, middle management. Yang ketiga teknis, operasional harian. Kemudian juga ada karakteristik berkualitas yang terdiri dari 3 juga, efektivitas, efisiensi, keterbatasan availability dan keandalan, reliability, dan kepatuhan dan integritas. Nah, berikut merupakan siklus dari informasi cycle. Yang pertama, input. Jadi input pertama di sini tuh berupa data.
Data diinput, kemudian diproses menghasilkan output yang berupa informasi. Dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan secara bersama-sama mengambil keputusan, ya kemudian dari pengambilan keputusan itu akan dilakukan sebuah tindakan. Nah, biasanya tindakan ini menghasilkan data baru atau yang bisa disebut feedback. Nah, kita lanjut ke sesi ketiga. Topik utama yang dibahas di sini adalah manajemen dan sistem informasi. Untuk subnya yaitu konsep, structure, dan transformasi bisnis. Konsep dan fungsi manajemen. Menurut J.R. Terry, konsep konsep dan fungsi manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah suatu kegiatan yang benar, dan pemimpin pasti juga akan melakukan kegiatan yang benar. Fungsi utama dari manajemen yaitu untuk pertama planning, itu menyusun strategi dan tujuan. Yang kedua, organizing, pembagian tugas dan staffing. Yang ketiga, actuating, yaitu memimpin dan memotivasi. Dan yang keempat, controlling, yaitu evaluasi dan koreksi kinerja. Struktur dan bisnis baru. Nah, berikut di sebelah kanan terdapat gambar piramida manajemen, di mana untuk top level manajemen itu biasa disebut dengan level strategis atau penentu kebijakan yang biasanya diisi oleh CEO, presiden eksekutif, vice president, kemudian middle level management atau level taktis, fungsinya sebagai penghubung, biasa diisi oleh manager, division manager, department manager, plan manager, dan yang tiga first level management atau operasional teknis, biasa diisi oleh foreman, supervisor, dan office manager. Terdapat komponen sumber daya di sistem informasi. Nah, komponen tersebut ada 5. Yang pertama hardware dan software. Yang pertama dan kedua hardware dan software. Ya, contohnya mesin fisik, CPU, I/O, dan sistem operasi atau aplikasi. Yang ketiga dan keempat yaitu people and data atau manusia dengan data. Brainware, user analyst, admin, dan fakta data mentah di database. Dan yang terakhir network atau jaringan komunikasi dan konektivitas sistem. Kita lanjut ke sesi keempat, yaitu tentang Database Management System atau DBMS dan Computer Based Information System atau CBIS, dan subbat manajemen basis data dan sistem berbasis komputer. Nah, apa itu DBMS atau Database Management System? Jadi Database Management System ini adalah software untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengambil data. Contohnya yaitu MySQL, Oracle. Nah, apa kelemahan dan kelebihan dari DBMS ini, Database Management System ini? Yang pertama, kelebihan independensi dan sentralisasi data, keamanan, integritas. Dan untuk kelemahannya sendiri yaitu kompleksitasnya tinggi dan membutuhkan biaya mahal. Terus juga membutuhkan storage penyimpanan yang besar. Perancangan database atau ERD. Perancangan database memiliki dua tahapan, yaitu tahapan pertama menentukan kebutuhan informasi, ya, tahapan kedua melakukan pemodelan data. ERD atau Entity Relationship Digital merupakan diagram untuk menggambarkan relasi antar entitas objek nyata. Untuk komponennya sendiri ada entitas, atribut, atau karakteristik, dan relasi. Contohnya ada di gambar sebelah kanan, tapi mungkin gambarnya agak sedikit kepotong.
Kemudian CBIS atau Computer Based Information System. Computer Based Information System ini adalah sistem pengolahan data menjadi informasi berkualitas menggunakan komputer sebagai alat utama. Ada 5 komponen dari CBIS ini. Yang pertama, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, SIM, Sistem Informasi Manajemen. Yang ketiga, DSS, Decision Support System. Yang keempat, OA, Office Automation. Dan kelima, Expert System atau Sistem Pakar. Lanjut ke sesi kelima, yaitu Sistem Informasi Fungsional. Subbabnya adalah sistem informasi akuntansi dan sistem informasi pemasaran. Untuk sistem informasi akuntansi itu sendiri, definisinya merupakan sistem untuk memproses data menjadi informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Fungsi utamanya yaitu untuk sebagai pengendali keuangan dan pencegah kecurangan atau fraud prevention. Yang kedua, kemudian fungsi keduanya untuk pencatatan transaksi atau biasanya kita kenal dengan sebutan jurnal yang akurat. Dan yang ketiga untuk pelaporan kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, siklus transaksi sistem informasi akuntansi ini ada 4. Yang pertama yaitu pendapatan, kemudian pengeluaran, dan produksi dan penggajian. Untuk pendapatan itu biasanya penjualan. Kalau ada penjualan terus manajemen dapat kas masuk. Kalau pengeluaran sebaliknya pembelian, kemudian manajemen mengeluarkan uang sebagai pembayaran untuk produksi dari bahan mentah menjadi produk jadi. Untuk penggajian yaitu penggajian gaji karyawan atau gaji karyawan kontrak. Lalu terkait sistem informasi permasaran. Sistem informasi permasaran ini merupakan prosedur untuk menghimpun dan menganalisis informasi guna keputusan pemasaran atau outlier. Untuk komponennya itu sendiri ada riset pemasaran atau survei dan intelijen pemasaran atau data kompetitor. Untuk outputnya biasanya ada 4, yaitu produk, pengembangan, price, harga kompetitif, place, lokasi dan distribusi, promotion, media promosi. Lanjut ke sesi ke-6, jenis dan piramida sistem informasi manajemen. Subkonsep, manfaat, dan level sistem. Konsep dan manfaat sistem informasi manajemen. Sebagai sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin untuk menunjang operasional dan pengambilan keputusan. Manfaat dari sistem informasi manajemen tentunya efisiensi waktu, akan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kerja dari sumber daya manusia akan lebih sistematis dan lebih terkoordinir. Kemudian juga sebagai alat evaluasi guna membandingkan kinerja aktual ya melawan rencana. Ibarat bisa dibilang target dan realisasi. Nah, untuk piramida sistem informasi sendiri bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Untuk puncaknya diisi oleh level strategis yaitu Executive Support System atau Executive Information System. Yang kedua level taktis. Biasa diisi oleh manajemen informasi sistem. Dan yang terakhir level bawah yaitu operasional, biasa diisi oleh Transaction Processing System. Untuk alur prosesnya, pertama melakukan perencanaan, kemudian akan dilakukan sebuah pengendalian yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Jenis sistem informasi manajemen berdasarkan level. Untuk level operasional dan pengetahuan, ada TPS, Transaction Processing System. Contohnya aplikasi kasir. Untuk level operasional dan pengetahuan kedua yaitu KWS dan OAS, Knowledge Work and Office Auto, contohnya desain dan email. Nah, kemudian ada level menengah dan strategis, ada 2, MIS dan DSS, Management Info dan Decision Support. Contohnya analisis investasi,
Kemudian ada ISS, Executive Support System, namanya Graphic Performance CEO. Dan yang terakhir, sesi 7. Sesi 7 ini berisi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, topik utamanya. Untuk sebabnya sendiri ada definisi, tahapan, dan jenis keputusan. Untuk definisi dari decision support system, yaitu sistem berbasis komputer untuk mendukung. Jadi sistem ini hanya sebagai pendukung, bukan pengganti pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya tetap ada di manusia, tetapi keputusan yang akan diambil itu dibantu oleh sistem bernama decision support system. Untuk kelebihannya sendiri, ada banyak kelebihan dan banyak kekurangan juga di sini. Kelebihan yang pertama adalah dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dan memberikan alternatif solusi yang cepat dan mudah dimengerti. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan karena basisnya itu data dan analisis. Kemudian mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan tidak perlu waktu yang cukup lama. Terus kemudian memungkinkan analisis skenario. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian menghasilkan keputusan yang konsisten, dan terakhir mendukung keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Namun juga terdapat banyak kekurangan dari decision support system ini. Yang pertama, tidak memiliki intuisi atau perasaan bakat manusia. Jadi memang kemungkinan besar base dukungan base decision base dukungan keputusan yang akan diberikan ini memang murni atau kaku, sifatnya kaku. Jadi tidak bisa apa namanya? Yaitu sifatnya kaku. Karena tidak memiliki intuisi dan bakat perasaan dan bakat manusia. Terus terlebih lagi juga kekurangannya memerlukan biaya yang tinggi, biaya pengembangan dan maintenance yang tinggi. Kemudian keputusan dan keakuratannya, keakuratan keputusan yang diberikan oleh decision support system ini sangat bergantung pada kualitas data. Jadi apabila datanya itu kurang tepat atau ada misdata atau error data, kemungkinan pengambilan keputusannya juga akan miss. Nah, kekurangan yang lain ya pengguna dapat menjadi terlalu bergantung pada sistem. Jadi pengguna itu akan cenderung kayak, oh ya sudah kita gunakan decision support system saja seperti itu. Tidak ingin berpikir kritis untuk memberikan rekomendasi pengambilan keputusan. Kemudian membutuhkan keterampilan dan pelatihan untuk menggunakan sistem dengan baik. Dan yang terakhir, tidak selalu optimal untuk masalah yang sangat kompleks dan ambigu. Nah, terdapat 4 tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence, yaitu menyelidiki lingkungan dan mengumpulkan data. Yang kedua, design, menemukan dan mengembangkan solusi. Yang ketiga, choice, atau memilih tindakan terbaik yang dilakukan. Dan yang keempat, implementasi, yaitu menerapkan solusi apa yang dipilih. Klasifikasi keputusan. Klasifikasi keputusan dibagi menjadi 3, yaitu terprogram, semi terprogram, dan tidak terprogram. Untuk klasifikasi keputusan yang terprogram, itu biasanya rutin, berulang, dan prosedural. Contohnya seperti pemesanan stok barang. Untuk yang semi terprogram, itu biasanya kombinasi rutin dan analisis kompleks. Contohnya alokasi dana promosi. Untuk keputusan yang tidak terprogram biasanya tidak berulang dan cukup membutuhkan pengalaman untuk mengambil keputusan ini. Contohnya merger perusahaan atau menggabungkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan dapat
dipahami dengan mudah. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.